Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat ternak yang ada di Nusantara. Semoga apa yang menjadi aktivitas sahabat-sahabat selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan tentunya selalu diberi keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, di hari yang fitri, yang hari kelima di bulan Syawal 1445 Hijriah, ini kita sahabat farm mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga apa yang menjadi aktivitas di bulan yang lalu, di bulan suci Ramadan, baik apapun ibadah yang sahabat jalankan, semoga selalu diterima dan diberi barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, ini merupakan awal kali kita ngonten di depan kamera sahabat. Selama saya membuat channel di YouTube, ini awal kali saya ngonten di depan kamera. Dan tentunya ini merupakan pengalaman tersendiri bagi saya, dan ini selama saya berproses ngonten kurang lebih 1,5 tahun ini sahabat. Dan tentunya sahabat juga tahu bahwasanya konten yang kita pilih, tema yang kita pilih adalah di dunia ternak, khususnya domba dan kambing. Tujuan kita ngonten dan berkeliling ke sahabat-sahabat ternak kita untuk kita buat konten ini tiada lain adalah yang pertama, kita mencari ilmu sahabat. Kita mencari ilmu bagaimana berternak, khususnya domba dan kambing ini, sekiranya untuk memelihara, untuk mengelola usaha tersebut agar supaya lebih baik. Yang kedua, selain ilmu, kita juga ngobrol dengan sahabat-sahabat ternak kita yang lain, terutama di daerah kita. Kita sharing pengalaman, berbagi ilmunya, pengalamannya di dunia kambing dan domba. Dan kemudian dari sini selama kita berproses kurang lebih 1,5 tahun ini, setidaknya kita sedikit banyaklah kita memahami apa yang menjadi tujuan sahabat-sahabat ternak kita ini berternak kambing dan domba. Berbicara terkait dengan ternak atau budidaya domba dan kambing sahabat, jadi ada namanya dua hal yang perlu sahabat-sahabat ketahui. Yang pertama, dalam berternak ini kita harus mempunyai tujuan, baik usaha apapun lah. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tujuannya sahabat. Usaha kita tujuannya ini apa? Jadi nanti kita akan bisa menentukan target di situ. Kemudian kalaupun tujuannya ini kita konsumsi sendiri ataupun untuk saudara, tetangga dan sebagainya, untuk pengadaan syukuran akikah, pengadaan syukuran yang lainnya, ini harus kita tahu. Ini yang pertama, tujuannya seperti itu. Yang kedua, kalaupun sahabat-sahabat ingin memulai usaha ternak kambing dan domba ini, paling tidak kalaupun ingin memiliki keuntungan yang lebih, ini paling tidak kita berbicara dengan skala besar, peternakan skala besar, ataupun bisa dikatakan tujuan komersial sahabat. Jadi kita mentargetkan keuntungan besar, dan nantinya dan tentunya itu pun butuh modal yang sangat besar. Jadi ada dua tujuan, kita konsumsi sendiri ataupun kita komersialkan. Ini menjadi tujuan awal kita usaha. Kemudian bicara terkait dengan
budidaya domba ataupun kambing, yang nama usaha, kita memproduksi sahabat, kita memproduksi, tentunya kita akan menjualnya. Dan untuk pasar jenis domba dan kambing ini saya rasa relatif lah, artinya kebutuhan daging ataupun apapun terkait dengan ternak kita nanti, domba dan kambing, baik daging, baik kulit, baik apapun itu kotoran, karena nilai ekonomis yang ada di kambing kalau saya ketahui ini ada 4. Daging ini pun bisa dijual, dagingnya, kulitnya pun bisa dijual, kotorannya pun bisa dijual, dan tentunya ada bagian yang lain yaitu susunya. Susu kambing ini pun bisa dijual sahabat. Jadi ada 4 keuntungan nilai ekonomis yang terdapat pada kambing dan domba. Kemudian untuk memulai usaha, apa yang harus dilakukan? Ini sebagai pertanyaan awal. Jadi seorang peternak, khususnya peternak pemula sahabat, bahwasanya yang harus dilakukan adalah kita mentargetkan ternak itu jenis apa dulu. Kita targetkan bahwasanya kalaupun kita memilih kambing, ya kambing yang bibit ataupun turunannya ini baik. Begitu juga dengan domba. Nah, kalaupun kita sudah mengetahui bibit ataupun turunannya ini baik, kita melangkah ke yang kedua. Kita siapkan lahan atau kandangnya. Kandangnya ini kita siapkan tentunya dengan kapasitas menurut kemampuan sahabat-sahabat pemula. Dan yang ketiga, ini tidak kalah penting adalah pakan sahabat. Ini hal yang sangat penting sekali untuk keberlangsungan perkembangbiakan ternak kita nanti. Tanpa adanya pakan, ini tidak akan usaha kita akan berhenti. Ini yang sangat penting, yaitu pakan. Dan yang keempat, yang terakhir menurut saya adalah kita mengetahui gejala ataupun dampak ketika kambing kita ini terkena penyakit. Ini yang cukup penting sekali. Jadi kita mengetahui kondisi kesehatan ternak kita. Ini yang sangat penting juga sahabat. Jadi ada 4 hal yang harus sahabat-sahabat ketahui, di mana kita mengawali untuk usaha budidaya ternak ini, sehingga nanti kita bisa mendapat penghasilan di dunia ternak yang kita mulai. Yang pertama, sudah saya sebutkan tadi bahwasanya kita harus tahu jenis kambing ataupun pemilihan bibit. Yang kedua, kita sediakan lahan atau kandang. Yang ketiga, ini kita harus menyediakan pakan. Dan yang keempat, kita harus paham terkait kondisi kesehatan ternak kita. Nah, ini adalah 4 poin yang perlu sahabat-sahabat ketahui sebagai peternak pemula. Dari sini kita bicara terkait untuk keberlangsungan beternak sahabat. Jadi ada hal yang lebih penting, yaitu ketika kita memelihara atau beternak domba dan kambing, tempat usaha kita, lahan ataupun kandang, ini dari perjalanan kita keliling ke sahabat-sahabat ternak kita, tentunya saya mendapati beberapa jenis kandang yang ada di sahabat-sahabat ternak kita, macam-macam kandang yang dibuat, dan tentunya itu pun ada kelebihan dan kekurangannya sahabat. Adapun kandang-kandang yang dibuat, yang pertama biasanya kita kalaupun melihat dari menentukan tujuan untuk kita berternak, ini paling tidak kan tempat atau kandang. Kalaupun skala kecil, ini kita akan membuat satu kandang yang dengan kapasitas populasi yang kecil, dan tentunya juga kita menyesuaikan dengan
tempat ataupun lahan kita. Dari sini ada beberapa macam kandang sahabat. Ada namanya kandang panggung. Jadi kandang panggung ini bisa efisien lah, artinya untuk membersihkannya ini juga lebih mudah, membersihkan kotorannya lebih ringan, dan tentunya ternak kita ini tentunya terhindar dari penyakit. Dan yang kedua, kandang lemprak sahabat. Kandang lemprak ini beda dengan kandang panggung. Kalaupun kandang panggung ini lantainya dibuatkan kayu, beralasan kayu, dan memudahkan untuk membersihkan kotoran, dan ternaknya ini juga terhindar dari parasit atau penyakit. Kemudian kalau kandang lemprak ini kita melihatnya kandang yang dibuat ini biasanya ini dibuatkan pagar sahabat, pagar mengeliling ya, pagar yang mana untuk membuat kandang lemprak ini membuatkan pagar pembatas yang agar kambing dan domba ini tidak leluasa berjalan. Nah, ini merupakan kandang lemprak. Kemudian ada sahabat-sahabat ternak kita yang membuat kandang kombinasi antara kandang panggung dan kandang lemprak. Jadi ada dua kombinasi tersebut, ada kandang panggung, ada tempat bermainnya ternak-ternak kambing ataupun domba. Jadi ada dua kombinasi, kandang panggung dan kandang lemprak. Kemudian ada namanya kandang koloni sahabat. Kandang koloni ini adalah yang namanya koloni ya, berarti merupakan kandang yang membiarkan kambing ataupun domba ini berkelompok dalam satu tempat atau dalam satu kandang. Jadi sistem kandangnya ini los. Jadi kandang yang dibuatkan panggung dan di situ membiarkan kambing dan domba berkelompok dalam satu kandang atau ruangan tersebut. Kemudian ada yang namanya kandang individu. Kandang individu beda dengan kandang koloni sahabat. Kalau kandang individu ini peternak membuat kandang ini disekat. Jadi di situ ditempatkan, misal kandang individu ini membuat kambing atau domba ini terpisah dengan yang lainnya. Jadi ditempatkan dalam sekat-sekat gitu sahabat. Jadi ada beberapa kandang yang mungkin perlu sahabat-sahabat tahu. Jadi dan itu pun ada nilai lebih atau nilai kurangnya sahabat, dan tentunya sahabat bisa menyesuaikan lah. Nah, dari sini kalaupun kita kandang sudah bicara, sudah kita obrolkan di kesempatan kali ini, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah pakan. Pakan ini sangat penting sahabat. Bila mana pakan ini tidak tersedia, maka peternak harus menyediakan. Dan untuk menyediakan pakan ini tentunya ada biayanya lebih sahabat. Artinya kita harus merogoh uang kita lagi untuk membeli pakan untuk ternak kita. Banyak sekali usaha-usaha pakan yang ada di daerah kita, termasuk juga menyediakan pakan rendeng dari kangkung, dari kedelai, dan rendeng apapun lah. Dan itu tujuannya untuk menyediakan pakan bagi para peternak-peternak yang ada di daerah kita. Dan tentunya selain pakan yang beli, tentunya sahabat-sahabat juga tahu bahwasanya ada yang namanya sumber daya yang ada di sekitar kita, yaitu rumput-rumputan ataupun hijau-hijauan ataupun rambanan yang ada di sekitar kita. Ini sebagai menentukan berkembang biaknya ternak kita nanti. Usahakan sahabat kita melihat sumber daya dulu yang sudah tersedia, baru kita nantinya akan bicara terkait usaha ternak domba dan kambing. Jadi sumber daya alam yang melimpah ini kita manfaatkan, dan kalaupun pakan ini sudah selesai, maka kita harus melihat
kondisi ternak kita nanti, bagaimana kesehatannya. Ini yang sangat penting juga sahabat juga harus tahu kondisi ternak kita sakit itu bagaimana, kondisi ternak kita sehat itu bagaimana. Ini harus kita tahu. Mungkin ini saja sahabat informasi yang bisa saya sampaikan. Tujuan saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu di dunia kambing dan ternak ini sahabat. Dan apapun itu yang menjadi ikhtiar, apapun itu yang menjadi harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan tersendiri pada kita. Dari saya, sahabat farm, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beternak mandiri Nusantara.